Dan apa saja yang terjadi kali ini di mana? Pertandingan game pembuka kita yang pertama di babak semifinal yang kedua antara Nigma Galaxy dan juga GPS Basreng. Siapa yang bakal mencuri poin yang pertama? Karena melihat nih dari draft pick sebenarnya sama-sama cukup sustain, sama-sama seimbang banget. Dari kedua belah sisi tinggal siapa yang bakal mendapatkan early snowballing yang terlebih dahulu. Karena ingat, bagaimanapun Nigma Galaxy punya Karin. Tuh, punya Karin dan juga punya Karina. Itu tolak ukur yang bakal enak banget buat ngadapin hero-hero Shell. Ya teman-teman, GPX Basreng dan so far Pixie pun bertemu dengan seorang Tal. Juga sudah ada Buni yang berkumpul terkena Verify. Agak sedikit dibuat kalang kabut. Tapi di bagian bawah harusnya Litonya dimenangin sama sisi Maylin. Karena teman-teman dari Galaxy berhasil membuat keributan untuk difokus ke bagian sisi lain dari jungle GPX Basreng. Yap, dan seperti biasa ya, kita bakal melihat di mana Pixie bakal langsung invading aja, bakal mencoba untuk langsung ngegangguin pergerakan dari jungle yang dimiliki oleh GPX Basreng. Mulai dicicil, perlahan-lahan lihat di mana Pixie masih cukup kuat, masih punya movement speed yang banyak sekali untuk melakukan kembali lagi escape skillnya dia. Dan Masya, seperti yang kita tahu, Yura yang sangat ngeselin pasti bakal langsung cutting minion di arah base Tahara top lane loh. Di antara base dan juga inner ya, Iya. begitu dalam. Demi bisa at least mereka dapetin advantage abis clear wave di bagian atas. Ada spare time atau sisa waktu buat coba menuju ke bagian turtle fight-nya. Karena sebentar lagi juga akan menuju menit yang kedua dan so far Tal pun masih bersiap-siap pengen ngelakuin setup juga ke bagian sisi top lane dari teman-teman GPX Basreng. Yap, lihat bagaimana kali ini bakal mencoba untuk beradu serangan aja. Tapi inilah dia turtle kita yang pertama persentat baik. Samsung Galaxy S22 Series 5G sudah hadir untuk di tengah-tengah kita. Nampaknya bakal mencoba untuk langsung diinisiasi oleh kedua belah pihak. Ada Caramel di depan sana akan beradu dengan Pixie menjadi front laner bagi teman-temannya. Oke, sementara itu dari teman-teman Nigma Galaxy sudah mulai maju ke bagian depan. Ada sini berkaya Mortal Coil, belum ada Decimatation, tapi di arah belakang Zero Soul dari Maylin dapetin first blood. Dan tiba-tiba Thunderclap balasan dari seorang LW. 1-2, kehilangan Caramel dan juga kehilangan LW. Black seperti di bagian depan dari seorang Ana. And it's just a bait. Dan membuat teman-teman dari Nigma Galaxy kali ini dapetin 2 poin kill. Yap, dimana kali ini kalau kita lihat dari turtle-nya nampaknya belum ada yang mengamankan untuk sementara waktu. Tapi di arah bottom lane bakal 1v1 situation antara Navilera dan juga Cincau. Saling beradu serangan, tapi kali ini di arah mid lane juga ada sedikit terjadi skirmish nampaknya. Oke, lagi dan lagi. Coba buat turtle fight kembali teman-teman Nigma Galaxy dan so far mereka dapetin sebuah keunggulan yaitu fight turtle tanpa kontes bagian sisi top lane-nya. Dan so far Nigma Galaxy udah dapetin 2 poin kill dan juga dapetin 1 buah turtle di bagian sisi top lane, membuat mereka kali ini agak sedikit lebih unggul dari teman-teman GPX Basreng. Yap, tapi di arah bottom lane nampaknya lihat bagaimana Pixie bakal mencoba untuk menyicil-nyicil pergerakan dari seorang Caramel. Bakal mencoba untuk di-zoning out. Caramel mencoba untuk mundur sementara waktu. Lihat bagaimana beradu serangan bakal di-backup oleh seorang Melee. Di depan sana mengincar karena seorang Caramel. Dan itulah dia 1 poin pick off di mana seorang Martis Caramel kita sudah berhasil diculik dengan teman-teman Nigma Galaxy. Ini bukanlah awal yang baik bagi GPX Basreng di mana mereka harus lebih berhati-hati lagi. Perbedaan network yang sekarang perlahan-lahan mulai diungguli oleh teman-teman dari Nigma Galaxy. Di arah bottom lane mulai retreat lagi nampaknya dari Nigma Galaxy. Mulai rotasi lagi ke arah mid lane. Di depan sana sudah ada Fudi. Bakal mencoba untuk memberikan pressure terhadap Pixie. Bakal mencoba untuk mendorong. Bakal mencoba untuk zoning out keberadaan dari Pixie-nya. Masih cukup kuat, masih cukup sustain seorang Hilda yang kita tahu menjadi front laner yang cukup tangguh. Bakal masih bisa bertahan di depan sana bersama dengan adanya Masya, LW yang bakal rotasi dan langsung ngegangguin aja ke arah para pelepas yang dimiliki oleh seorang Melee tapi masih bisa diamankan. Oke, di menit yang keempat kali ini Nigma Galaxy masih begitu keras berikan pressure tidak hentinya. Buni ngambil ke Black Shoes, ada sebuah serangan dari seorang Pixie dan di arah belakang ada LW pun datang tiba-tiba dari bagian top lane. Pixie-nya pun di take down, bahkan 2 player dicabut nyawanya, instant kill menuju ke arah sisi Ana dan juga Pixie.
So inilah dia Turtle Camp yang kedua, presented by Galaxy S22 Series 5G. Sudah muncul kembali di bagian bottom lane. Sementara Funi sudah dibuat sekarat terlebih dahulu dan dapetin sebuah space dari sisi Cincau buat dapetin satu buah turret. Meanwhile, GPX Basreng sudah mulai bergerak berkumpul ke bagian Turtle Pit-nya. Ada sebuah pertikaian yang lebih lanjut lagi dari Pixie dan juga Ana sama dengan Meilin. Robot kontes spike menuju ke arah Turtle. Retribution digunakan oleh seorang Karamel. Secure the Turtle, dapetin Pixie, maju ke bagian depan 4 melawan 3, berusaha buat dikejar, tapi ternyata dari Nigma Galaxy masih memilih buat mundur terlebih dahulu, tapi lihat bakal coba dikejar. Terrify dibuat pusing kepalanya dari seorang Ana. Kehilangan nyawa plus kehilangan satu buah objektif. Auto turret di bagian sisi mid lane dari Nigma Galaxy. Ya, satu poros mid lane outer di tengah-tengah Nigma Galaxy sudah berhasil dirontokin oleh teman dari GPX Basreng. Vivi cepat berhasil untuk mentargeting ke arah seorang Pixie dan berhasil dieksekusi dengan cukup manis. Kali ini mencoba untuk menentukan satu inner turret di arah mid lane-nya. Masih belum ada minion, belum ada wave minion penunjang yang membantu teman-teman dari GPX Basreng untuk mengamankan ke arah objektif. Di sisi lain Funi mencoba untuk dicicil, tengah HP bar sudah berkurang, tapi di sisi lain sudah ada Tal di depan sana siap untuk membackup keberadaan dari Funi yang masih akhirnya bisa untuk menyelamatkan dirinya tanpa harus mengeluarkan Black Shoes. Oke, dua turret sudah didapatkan dari teman-teman GPX Basreng menuju turret yang ketiga. Di bagian top lane Cincau berfokus objektif gaming. Dapetin turret satu di bagian top lane, di bagian mid lane dan menuju ke area bottom lane. Sementara LW bakal coba untuk diincar. Masih ada 2 bar HP yang dimiliki, begitu tebal, masih bisa bertahan dari gempuran. Di sisi Pixie dan juga Navilera, bahkan dia tak gentar sama sekali, tidak mau mundur. Tapi apakah dia mau bersabar? Sepertinya tidak, karena tidak bisa terelakkan lagi ya. Turret bottom lane pun berhasil diambil sama teman-teman dari Nigma Galaxy. Yes, dimana dari Nigma Galaxy kali ini berhasil untuk membalas objektif dengan satu outer turret di arah bottom lane yang berhasil untuk diamankan dengan adanya Navilera di depan sana. Dan setup kali ini sudah mulai dilakukan oleh teman-teman dari GPX Basreng, dimana Funi dengan IMU yang masih cukup sustain, dia masih punya Black Shoes dari seorang Lily ya. Dan inilah dia Turtle kita yang sudah hadir kembali, presented by Samsung Galaxy S22 Series 5G sudah hadir dan nampaknya belum mau diinisiasi oleh kedua belah tim. Oke, masih bersabar, harusnya mereka nunggu kehadiran Lord sih, karena di menit yang ke-8 juga bakal berubah wujud. Tapi di arah bottom lane sudah dapat 2 player, Divine Judgment langsung instan menuju ke arah seorang Crunchy. Tidak dikasih kesempatan buat ngelakuin short escape. So here it comes, Lord's Camp presented by Galaxy S22 Series 5G sudah hadir di menit yang ke-8, membuat teman-teman dari GPX Basreng langsung bergerak menuju ke bagian bawah. Pengen dapetin satu buah Lord. Akankah coba untuk dikontes? Masih ada Kal menjadi palang pintu buat teman-teman dari GPX Basreng maju ke bagian depan tercicil. Zona 4 memori begitu menyakitkan dari seorang Cincara Chow. Dan juga ada Black Shoes. Bahkan Lord yang pertama diamankan, berusaha buat mengejar ke bagian Pixie. Lumayan sekarat dan langsung instant burst damage dari seorang Funi. Yap, dimana GPX Basreng kali ini makin memantapkan lagi langkah mereka. Tempo permainannya lagi di atas angin sekali. Dimana kali ini kalau kita lihat di menit kita yang ke-8, lihat perbedaan dari networknya. Wow, GPX Basreng di menit kita yang ke-8 memasuki menit yang ke-9 sudah lebih unggul 6.000k dari segi networknya. Ditambah lagi dengan adanya player tambahan yaitu Bapak Lord yang akan langsung menuju ke bawah di arah base turret teman dari Nigma Galaxy. 4 player dari teman-teman GPX Basreng kali ini udah mulai langsung mendorong duelist sekaligus 3, bahkan ditambah dengan ada LW di arah top lane sana. Bakal mencoba untuk mendapatkan satu base turret tapi belum berhasil, dimana sudah tidak ada wave minion lagi, tapi di arah base turret bawahnya bakal mencoba untuk langsung diamankan. Funi mencoba untuk kabur sementara waktu, nge-buying time, tarik ulur dimana Lord kita yang pertama ternyata masih cukup mudah untuk di-clear dan di-secure oleh teman-teman dari Nigma Galaxy. Hampir dapat satu buat turret di bagian bottom lane menuju ke bagian sisi tengah. Sudah setengah bar HP tersisa. Funi memberikan pressure yang tiada hentinya menuju ke arah teman-teman dari Nigma Galaxy. Menuju selanjutnya ke bagian bottom lane, LW sudah ready. Masih ada Thunderclap, belum ada yang di pop up. Tapi lihat, it's just a bait karena teman-teman dari GPX Basreng langsung shifting menuju ke bagian sisi top lane. Ada Cincau, sang damage dealer utama, menyicil kembali semua turret base
Dari teman-teman Nigma Galaxy lumayan sekarat banget. Mid lane, bottom lane, dan juga bagian top lane yang menuju ke bagian sisi tengah berhasil didapatkan, menyerang seorang Pixie. Bahkan Navilera pun flicker digunakan. Info yang sangat berarti, 2 menit tanpa adanya flicker dari seorang Hari. Yap, dimana satu base turret daerah mid lane milik teman-teman dari Nigma Galaxy sudah berhasil dirontokin, dan nampaknya kali ini dari GPS Basreng bakal mencoba untuk memaksakan ke arah bottom lane-nya, dimana base turretnya ini tinggal beberapa hit lagi bisa untuk dirontokin, dan wave midnya juga sudah datang. Ditambah lihat di depan sana sudah ada Funi mencoba untuk menyicil, memberikan sedikit pressure terhadap pergerakan dari teman-teman dari Nigma Galaxy. Bakal mencoba untuk di zoning out, di depan sana sudah ada Crunchy mencoba untuk menjadi front laner, diadu dengan ada Caramel. Jual beli serangan yang terjadi, wave minion, satu buah katapul dari GPS Basreng yang masih bisa di-clear dengan adanya Navilera. Oke, menuju ke bagian sisi top lane sudah bersiap siaga teman-teman dari GPX Basreng. Sementara Nigma Galaxy pun masih berusaha buat mengawal dan tidak ingin kehilangan satu buah turret tambahan lagi di bagian sisi top lane-nya. Sudah mulai masuk secara paksa. Satu base turret didapatkan di bagian top lane menuju ke bagian sisi tengah. LW udah lumayan sekarat banget, masih berusaha buat bertahan, tapi di arah lainnya Navilera pun terkena Jordan of Memory. Ini seorang cincau di bagian backside-nya, dan ternyata Crunchy melayangkan sebuah pedang mematikan. Bahkan Divine Judgment dari sisi top menuju ke arah seorang Milin, dan Milin pun berhasil di pick off. Tidak adanya seorang Karina, bahkan Jordan of Memory pun in the last second membuat tim Nigma Galaxy tidak bisa bertahan, dan victory untuk GPX Basreng. Yes, itulah dia dimana GPX berhasil untuk mendapatkan poin